Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya untuk teman-teman semua. Ini di mata kuliah baru yang pertama kali saya ajarkan di prodi baru, di prodi lain ya. Jadi mata kuliah ini adalah kewirausahaan yang saya berikan di tahun 2021 untuk prodi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai di mata kuliah dan apa aja yang akan kita lakukan dan materi-materi, kita akan masuk ke kontrak kuliah dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya langsung mulai aja di kontrak kuliah. Perkenalkan, karena ini pertama kali kita bertemu ya, jadi nama saya Nia Kurniati Bahtiar, silahkan dipanggil Nia. Ini adalah nomor HP saya, ya, untuk bisa kalian hubungi untuk bertanya ataupun jika kalian mau konfirmasi terhadap sesuatu. Ya, itu adalah website di mana saya biasanya mengupload semua materi-materi saya karena sekarang kita menggunakan Mocha, jadi kebanyakan kita materi-materi saya langsung di Mocha. Dan itu adalah email yang bisa kalian gunakan jika kalian ingin mengirimkan surat izin ya, niakurniatibahtiar@ummgl.ac.id. Next. Oke, sedikit tentang saya sebelum kita mulai karena ini pertama kalinya saya juga mengajar kalian ya. Educational background saya adalah lulusan dari Universitas Hasanuddin Makassar di Marketing Management ya, S1 saya. Lalu selain di Marketing Management, saya juga mengambil S1 di jurusan yang lain karena waktu itu saya merasa agak kurang di Computer and Technology. Akhirnya saya kuliah di STMIK, STMIK Risma Makassar, dengan jurusan Information System Management atau SIM, ya, Sistem Informasi Management. Lalu beberapa tahun yang lalu saya mendapat kesempatan mendapatkan beasiswa dan melanjutkan pendidikan di University of Birmingham, United Kingdom dengan jurusan Management, Entrepreneurship, and Innovation. Dan sejak tahun 2018 saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, sedikit tentang saya, ini adalah work experience saya. Jadi saya pernah menjadi teacher coordinator di Britain International English School di Makassar, itu selama kurang lebih 3 tahun. Lalu setelah itu saya pindah ke Magelang dan membuka sebuah usaha saya secara profesional, secara mandiri, yang sebelumnya saya melakukannya sambil kuliah gitu ya, sambil main, sambil hangout dengan teman-teman. Jadi untuk hanya menjadi sampingan aja. Tapi di tahun 2012 saya memulai usaha saya sendiri dengan nama Gerai Mainan Edukasi, di mana saya memproduksi mainan-mainan edukasi yang berbasis kayu ya, yang saya buat di kota ini di Magelang. Lalu berpindah ke Kupang, waktu itu saya pindah ke Kupang dan membuka usaha les bahasa Inggris. Jadi saya merupakan founder dan teacher dari Essential English di Kupang. Itu sampai tahun 2015, sampai akhirnya saya berpindah ke Birmingham dan bekerja menjadi fundraiser di British Heart Foundation Macmillan di Birmingham selama 1 tahun sampai 2016 ya. Dan juga menjadi people assistant dan event assistant di PAMS People, itu juga di Birmingham sampai akhirnya saya melanjutkan sekolah. Nah, kembali ke Indonesia, saya menjadi management lecturer di Universitas Muhammadiyah Magelang dan sejak tahun 2018. Di 2019 saya mendapatkan kesempatan diberikan tanggung jawab menjadi Head of Entrepreneurship Unit, jadi unit kewirausahaan Unima, dan baru tahun lalu saya diangkat menjadi Director of International Office di Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, selain itu sampai sekarang saya juga menjadi entrepreneur juga, jadi saya ingin menghilangkan gap ataupun membridging, menjembatani antara teori dan praktis. Jadi saya mendapatkan teorinya di kelas, tapi saya juga melakukan prakteknya. Saya adalah pemilik dari Cafe CHKMX Coffeeholics, bisa dilihat Instagramnya, dan juga The Chicken Magelang. Itu sampai sekarang. Nah, itu sedikit tentang saya, teman-teman. Kita masuk ke apa sih yang akan kita dapatkan di mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, saya mendapatkan pesan khusus dari prodi bahwa kita akan lebih banyak praktek ya, untuk bagaimanapun kita harus tidak terlalu banyak melakukan pembelajaran yang membosankan. Jadi
mata kuliah ini akan sangat menyenangkan untuk teman-teman sekalian, dan saya sangat senang bahwa ini adalah kelas kecil di mana kita akan banyak bereksplorasi, kita akan banyak melakukan tukar pikiran dengan orang-orang lain di luar kelas, dan juga kita akan melakukan praktek, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di 16 kali pertemuan, ya? Di pertemuan 1 dan 7 saya akan mulai di Entrepreneurship 4.0, di mana kita akan mulai hari ini dengan overview bisnis 4.0 itu seperti apa, ya. Minggu depan kita akan masuk ke kreatif dan inovatif. Ups, itu ada yang typo. Inovatif, ya, di mana ini menjadi salah satu kunci utama kita dalam melakukan usaha di era 4.0. Lalu ada idea generation di situ di pertemuan ketiga, di mana kita mengumpulkan ide-ide, ya, dan melakukan BMC atau business model canvas, membuat ide tersebut ke dalam sebuah bisnis model, lalu kita melakukan idea validation atau memvalidasi ide tersebut. Nah, setelah kita melakukan validasi ide tersebut, I'm sorry, there's another typo here. Kita melakukan riset market atau riset pasar untuk melihat bahwa ide tersebut itu bisa diterima pasar atau tidak. Nah, setelah itu ada business plan dan melakukan MVP atau prototype. Di pertemuan ke-8, kita akan melakukan presentasi. Kalian akan melakukan presentasi dan akan saya nilai, ya. Jadi presentasi ide dan rencana usaha di depan saya, dosen dan juga beberapa mentor. Nanti akan saya undang teman-teman yang bisa menjadi apa ya? Bukan hanya memberi saran sebenarnya, bisa juga menjadi mentor kalian gitu ya, pendamping kalian dalam menjalankan usaha kalian. Nah, di pertemuan 9 sampai 14 kita akan melakukan praktek penjualan, jadi realisasi dari ide tadi, dan setiap minggunya akan ada laporan hasil dan strategi apa sih yang kalian jalankan, ya. Jadi ini adalah kombinasi antara praktek tapi juga akan diselingi dengan teori. Saya akan memberikan teori tentang strategi menjalankan usaha di salah satu pertemuan itu, dan kalian bisa menjalankan strategi itu, ya. Di pertemuan 15 kita akan ada sharing session, jadi sesi berbagi dengan wirausaha lainnya. Jadi kita belajar melihat pengalaman mereka selama mereka berwirausaha, dan kita mungkin bisa belajar sesuatu dari situ. Nah, setelah itu di pertemuan 16 yang terakhir adalah expo kewirausahaan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan kita bisa melakukannya secara offline. Semoga kondisi semakin baik. Ataupun nanti kalau paling minimal kita melakukannya secara online bersama kelas-kelas lainnya, ya, di prodi kalian dan juga lintas prodi. Nah, itulah yang membuat saya sangat excited dengan mata kuliah ini, karena kita akan melakukan beberapa kegiatan yang dihubungkan dengan mahasiswa-mahasiswa di prodi lain, bukan saja di prodi saya di manajemen, tapi mungkin kita akan mencoba untuk melakukan cross discussion, cross activity dengan mahasiswa-mahasiswa di prodi lain, mungkin di teknik contohnya. Nah, apa reference book yang akan kita pakai? Yang pertama kita akan memakai Small Business and Entrepreneurship by Story and Green. Ini adalah buku wajib saya. Ya. Jadi saya banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari sini. Saya belum tahu, ini sepertinya belum ada versi Indonesianya, jadi itu tidak perlu kalian beli. Kalaupun kalian ingin membeli buku, ya kita ada 2 buku yang saya sangat rekomendasikan. Jadi saya merekomendasikan teman-teman wirausaha, mahasiswa-mahasiswa itu untuk memiliki paling tidak buku ini. Ya, pertama adalah Lean Startup by Eric Ries. Ini adalah buku wajib yang dimiliki oleh seorang wirausaha, dan ini banyak banget pelajaran-pelajaran penting yang bisa kalian dapatkan di buku ini, dan dibawakannya dengan sangat-sangat simple, jadi enak banget dibacanya. Buku yang lebih praktis, Business Model Generation, Osterwalder. Ini akan salah satu materinya yaitu Business Model Canvas, kita menggunakan buku ini, dan yang lain-lainnya kita menggunakan National dan International Journal. Ini biar saya aja yang menyiapkannya, ya. Next, the rules to success. Apa sih rules-nya supaya kalian bisa menyelesaikan kuliah ini, mata kuliah ini, course ini dengan baik dan semaksimal mungkin? Pertama, saya akan selalu mengupload materi di Moka. Saya meminta kalian untuk memprint materi tersebut sebelum kelas, dan materi itu digunakan pada waktu kalian menonton video materi saya dan saat kita diskusi, ya. Kedua, surat izin, tugas dan lainnya bisa kalian email ke email yang tadi di depan ataupun email ini di nia@unima.ac.id. Break time 10 menit during the class, ini jika kita melakukan kelas secara offline, ya. Tapi kalau secara online kita tidak melakukan break time. Lagian ini 2 SKS, ya.
Jadi apa yang akan kalian dapatkan selama 16 kali pertemuan? Akan ada project, mini project, video discussion, ada case study, dan terutama adalah praktek, dan semuanya harus kalian ikuti. Ya, oops, sorry. And then, ingat teman-teman sekalian, no remedial for any reasons. Jadi tidak ada remedial dengan alasan apapun. Jadi pastikan kalian mengikuti semua step-step, stage-stage yang ada di kelas ini. Ujian susulan hanya untuk yang sakit, which is we don't have any, ya. Kita tidak punya ujian final, yang ada hanya ujian di pertemuan 8 yang presentasi bisnis idea tersebut. Kalaupun nanti expo ataupun presentation itu kalian sakit, kirimkan suratnya ke email saya dan kita bisa ada susulan. Tapi ingat, sakitnya ada suratnya ya. Jadi kalau sakit gigi mungkin masih bisa lah didapat izin, tapi kalau sakit hati kayaknya agak susah gitu ya cari suratnya. Jadi mohon maaf, itu tidak termasuk. Nah, next, diskusi dua arah, saya tolong dikoreksi. Walaupun saya wirausaha, saya dosen manajemen yang which is fokus saya di kewirausahaan, tapi saya sangat merasa bahwa belajar dari mahasiswa itu banyak banget yang tetap bisa saya pelajari, dan saya juga sering melakukan kesalahan. Jadi tolong saya dikoreksi jika saya salah. Dan terakhir, struktur kelasnya kalau ini online, karena kita masih online ini sampai pertemuan ini, kita akan melakukan presensi dulu di WhatsApp group. Setelah itu saya akan memberikan video materi di link YouTube yang akan kalian nonton dulu. Setelah kalian nonton, kita akan melakukan Zoom, di mana saya akan menjelaskan lagi jika kalian ada hal-hal yang tidak kalian mengerti. Setelah itu ada individual task, terus group task mungkin akan diganti dengan individual mini project, ya. Itu bukan before meet, tapi itu marking. Ketahuannya kalau saya copy paste dari yang kontrak kuliah, yang mata kuliah lain. Ini bukan before meet ya, ini maksudnya marking selama pertemuan kita. Harus kita ingat bahwa teman-teman, jika kedepannya kalian ingin menjadi wirausaha, entah itu setelah lulus ataupun nanti setelah bekerja atau sambil bekerja, kalian harus ingat adalah wirausaha itu bukanlah orang yang tidak takut akan resiko. Tapi wirausaha adalah orang yang dapat memperhitungkan resiko. Wirausaha modern adalah wirausaha yang menggabungkan inovasi, kreativitas, dan passion mereka dalam usaha. Ya, jadi apapun usaha kalian nantinya, itu kalian harus menggabungkan 3 hal ini. Nah, dalam penggabungan ini, dalam pembentukan wirausaha ini, markingnya saya ambil dari pertama. Individual task itu 20%, jadi tugas yang kalian dapatkan setiap minggu itu akan diakumulasikan dan total poinnya 20%. Individual mini project sama, akan saya hitung setiap pertemuan dan akan diakumulasikan juga. Lalu bisnis plan di pertemuan 8 itu bobotnya 10%, praktek ini yang paling besar 40%, dan expo itu 10%. Jika kalian jumlahkan semuanya, ini adalah 100% nilai maksimal. Ini adalah contoh markingnya, akan saya perlihatkan di file Excel pada saat kita Zoom nantinya ya. Jadi ini bisa saya jelaskan lagi nanti. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam kontrak kuliah mata kuliah kewirausahaan di tahun 2021. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa lanjut di Zoom. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.